Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Amelia Syafitri dengan NIM 2005126433 dari kelas 2A Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di sini saya akan membahas tentang integrasi nasional untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Edi Noviana MPD. Materi pertama, makna integrasi nasional. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggris adalah national integration. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Nasional berasal dari kata nation yang artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya berada dalam satu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Secara umum, integrasi adalah proses mempersatukan bagian-bagian unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi satu kesatuan yang lebih kuat sehingga membentuk satu nation. Selanjutnya, pengertian integrasi nasional menurut para ahli ataupun penulis. Yang pertama, menurut Sa'afruddin Bahar 1996, integrasi nasional merupakan upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Yang kedua, menurut Riza Nur Arfani 2001, integrasi nasional adalah pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah. Selanjutnya, menurut Juliati Suroyo 2002, integrasi nasional diartikan sebagai bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Dan yang terakhir, menurut Ramlan Surbakti 2010, integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Jenis integrasi. Ada 5 jenis integrasi. Yang pertama, integrasi bangsa. Integrasi ini menuju pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam satu pembentukan identitas nasional. Yang kedua, integrasi wilayah. Integrasi ini menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Yang ketiga, integrasi nilai. Integrasi nilai menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Yang keempat, integrasi elit massa. Integrasi elit massa menunjuk pada masalah perhubungan antara pemerintah dan dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Dan yang terakhir, integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Integrasi ini menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Integrasi versus disintegrasi. Kebalikan dari integrasi adalah disintegrasi. Integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antara elemen atau unsur yang ada di dalamnya. Maka, disintegrasi berarti ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Lantas, mengapa diperlukannya integrasi nasional? Ada 5 alasan diperlukannya integrasi nasional. Yang pertama, mempromosikan pengembangan persatuan bangsa. Yang kedua, mengembangkan semangat tanggap ketika berhadapan dengan bencana nasional. Yang ketiga, meningkatkan patriotisme dan loyalitas di antara warga negara. Yang keempat, mengurangi rasa takut, kecurigaan, dan perselisihan. Dan yang terakhir, integrasi diperlukan karena memungkinkan suatu negara untuk mengembangkan rasa arahan nasional sehingga orang yang mengembangkan dan bekerja menuju pencapaian tujuan nasional yang terpadu. Perkembangan sejarah integrasi. Menurut Suroyo, pada 2002, dia mengatakan bahwa bangsa Indonesia telah mengalami pembangunan integrasi
sebelum Indonesia merdeka. Menurutnya, ada 3 model integrasi dalam sejarah pengembangan integrasi di Indonesia. Yang pertama, model integrasi Imperium Majapahit. Model pertama ini bersifat kemaharajaan dan berstruktur konsentris. Dimulai dengan konsentris pertama, yaitu wilayah inti kerajaan atau Nara Agung yang terletak di Pulau Jawa dan Madura yang diperintah langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Konsentris kedua adalah wilayah-wilayah di luar Jawa atau mancanegara dan pesisiran yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom. Dan konsentris ketiga adalah Tanah Sabrang yang merupakan negara-negara sahabat di mana Majapahit menjalankan hubungan diplomatik dan hubungan dagang seperti negara Champa, Kamboja, dan Ayodhyapura, Thailand. Yang kedua, model integrasi kolonial. Model ini disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda yang sepenuhnya dicapai pada abad ke-10 dengan wilayah yang terentang dari Sabang sampai Merauke. Model yang ketiga, model integrasi nasional Indonesia. Model ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka pada tahun 1945. Walaupun sebelumnya ada integrasi kolonial, namun integrasi model ketiga ini berbeda dengan integrasi kolonial. Integrasi kolonial dimaksudkan agar rakyat jajahan Hindia Belanda mendukung pemerintahan kolonial melalui penguatan birokrasi kolonial dan penguasaan wilayah. Sedangkan integrasi nasional Indonesia ini dimaksudkan untuk membentuk kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka, yang memiliki semangat kebangsaan nasionalisme dan kesadaran kebangsaan yang baru. Faktor penentu tingkat integrasi suatu negara. Faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara dipengaruhi oleh 5 faktor. Yang pertama, adanya ancaman dari luar. Ancaman ini dapat menciptakan integrasi masyarakat, seperti ketika penjajahan Belanda yang ingin kembali ke Indonesia, masyarakat Indonesia bersatu padu untuk melawannya. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Gaya politik pemimpin ini mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya bercerai-berai. Yang ketiga, kekuatan lembaga politik. Lembaga politik seperti birokrasi dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa Indonesia. Yang keempat, ideologi nasional. Jika suatu masyarakat meskipun berbeda-beda tetapi tetap menerima satu ideologi yang sama, maka masyarakat Indonesia dapat bersatu. Dan faktor yang terakhir yaitu kesempatan pembangunan ekonomi. Dengan pembangunan ekonomi yang merata, maka hubungan integrasi antar masyarakat akan semakin mudah untuk dicapai. Sekian pembahasan materi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.